Assalamualaikum Sobat Trip. Hari ini kita akan beralih ke profesi dulu ya. Kita akan membuat sambal ayam geprek yang mantap sekali pokoknya ya. Let's go, simak dan ikuti. Pertama kita siapkan bahan-bahannya. Ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, ada cabai panjang, dan ada penyedap rasa, garam, gula, dan lainnya. Ya kita siapin dulu, kita udah dipotong-potong, udah dicuci. Dan kita siapin tempat penggorengannya dan kita coba akan ulek hari ini ya. Yang pertama kita udah siapin semuanya, kita coba ya untuk cabenya diusahakan kami potong-potong ya supaya kita waktu kita ulek juga lebih gampang, lebih mudah. Waktu kita goreng dia tidak meletus. Biasanya kalau digoreng itu meletus kan biar jadi membawa minyak panas itu. Mungkin resiko ya kita hati-hati. Cuma kalau kita potong-potong seperti ini kalau tidak pakai sarung tangan ya lumayan pedas sekali, tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting kita siapkan dengan kondisi aman semuanya. Bagaimana seleranya, bagaimana caranya terserah pada sobit-sobit semua. Cari anggap yang mudah dan murah dan efisien. Lanjut ya, jadi kita udah cabenya semuanya dipotong-potong ya. Diusahakan sebenarnya bawang putih pun juga tak apa-apa dipotong-potong, udah disiapin ya. Yang penting udah dicuci, udah bersih, udah dipotong-potong, udah disiapin tempatnya. Jadi kita tinggal proses selanjutnya. Ya seperti ini ya jadinya ya. Nah, cabenya udah dipotong-potong tapi bawangnya juga belum ya. Tapi nggak apa-apa, terserah selera. Secara teknisnya bagaimana? Kita lanjut. Kita siapkan wajan ya. Kita kasih minyak ya. Baru kita nyalain kompornya. Kita putar-putar minyaknya supaya tidak lengket. Nah, kita gorengnya ya. Kita gorengnya sebentar aja. Kita oseng aja. Oseng atau oseng ya, kurang lebih seperti itu. Paling ya nggak jadi 1 menit lah, kurang lebih 1 menit lah kita goreng oseng itu, kurang lebih ya. Jadi tergantung selera, setengah matang aja, tapi diusahakan jangan setengah matang sih, kurang setengah lah. Nah, seperberapa itu, seperempatnya kurang lebih ya. Jadi bahan-bahannya terserah, mau ditimbang boleh, tidak ditimbang juga boleh, tergantung dari para sobit semua enaknya bagaimana supaya kita pakai feeling aja. Biasa kalau udah biasa masak dia pakai feeling apapun yang terjadi ya. Cuma kita tambahkan ini ya, ada bawang merahnya tidak banyak ya, sedikit aja, paling kurang atau 2 ya. Yang untuk yang goreng pertama ya, kosreng pertama itu bawang merah sama cabai saja ya, seperti itu. Jadi untuk bawang putih nanti yang waktu penggorengan kedua, waktu bawang putih kita pas kita setelah digoreng kita langsung kita ulek ya. Nah, itu waktu diulek sekalian. Jadi nanti supaya apa? Supaya baunya itu masih menyelengat atau mungkin dengan khasnya, ciri khasnya di bawang putih ini masih terbawa gitu. Kalau kita udah goreng kedua kan nanti udah terkontaminasi banget seperti itu. Dan rasanya pun juga lebih mantap. Mungkin Sobit bagaimana mencobanya, silahkan dengan cari starisnya secara masing-masing. Lanjut ya, kita koseng-koseng sambil kita siapkan ini ya, tempat pengulekannya ya. Ya maklum ya seadanya ya. Biasa kalau laki-laki itu masak itu seadanya. Nah, kita langsung aja ya, langsung masukin ke cobeknya, cobek ulekan ya. Terserah mau cobekan batu, cobekan apa, yang penting cobekan yang bisa diulek ya. Kalau maupun males untuk ngulek ya boleh di blender, silahkan mau di blender atau di apapun pun boleh, yang penting lembut tapi tidak lembut banget ya. Kalau di blender takut nanti kita kan kebablasan biasanya, jadinya bukan sambal geprek, jadi sambal halus, jadi sambal biasa seperti itu ya. Kalau kita ulek kan kita ngatur kan tahu ya, cuma lumayan agak gagal sedikit ya. Jadi kita ulek sambil ya tadi ditambahin garam ya. Untuk biasanya kalau ada barang itu ada garamnya sedikit, udah dipecahin atau dihancurin ya, tambahkan aja mungkin kurang lebih ya setengah sendok itu. Jadi tambahkan sekalian aja, diulek dulu baru kita masukin ke
bawang putihnya, atau bawang putihnya dulu kasih garam sedikit aja ya, baru cabenya kita ulek sama-sama. Nah, kita kalau di sini boleh dikasih bumbu, boleh belum. Kalau saya nanti, jadi nanti waktu goreng itu baru kami kasih bumbu tambahan seperti garam, seperti gula, seperti penyedap rasa. Penyedap rasa boleh apapun bisa ya. Sekarang kita tinggal pilih, tinggal mau pakai yang mana aja. Yang penting kan ada rasanya kan, agak-agak wangi, agak sedap, mantap lah dengan adanya rasa bawang itu ya. Ya diusahakan asin-asin sedikit pun nggak apa-apa. Jadi jangan takut kalau terkait dengan ini ya, jangan keasinan banget, enggak. Karena sambal geprek itu rata-rata kan ya ada gudegnya, ada rasa bawang putihnya, dan ada agak asin sedikit, biasanya seperti itu kurang lebih. Tergantung selera ya, mau dibuat manis tergantung dari sopir semuanya. Ya kita sambil geprek-geprek, sambil kita penyek-penyek, yang penting kita udah menyesuaikan dengan kondisi yang kita ulek sambal tersebut ya. Terserah mau uleknya mau halus mau ini ya, kurang lebih seperti inilah jadinya. Jangan terlalu halus banget ya, jangan terlalu juga kasar banget, itu selera, apalagi kita mau makan sendiri kan. Yang penting kita jadi sambal hajar gitu. Nah, jadinya seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Kita ambil jalan tengahnya, ada yang halus, ada yang kasar gitu loh. Ya selera mungkin dari sobit-sobit semua. Baru yang kedua kita siapin wajannya untuk penggorengan yang kedua. Nah, kita gorengnya jangan setengah matang ya, kurang lebih ya hampir setengahnya. Kalau dihitung itu gitu cabenya ya dari awal sampai terakhir itu kita hanya setengah matang saja. Berarti kita seperempatnya saja kurang lebih. Sebentar aja, yang penting terlama ya kurang lebih hampir inilah 1 menit ya ada lah kurang lebih lah. Nanti kalau kelamaan dia jadi matang dia. Jadi rasa ke ini juga udah berkurang, ke cabenya, rasa ke apa namanya bawang putihnya jadi juga berkurang. Ya kurang lebih 1 menit ya. Oke lanjut. Sambil dikosreng-kosreng ya, sambil dikasih ini ya, garam lagi tambahin, terus dikasih gulanya gula pasir aja, tidak usah gula merah, nanti rasanya beda biasanya. Dan kita tambah penyedap rasa, terserah, penyedapnya setengah-setengah aja, tapi garamnya juga setengah, gulanya 1 sendok pun nggak apa-apa ya. Ini udah baunya udah menyengat nih, aduh udah nggak tahan untuk menyantap minum ayam ya. Lanjut. Lanjut terus kita koseng-koseng. Nah, boleh ditambahin ayam ya, kayak seperti tadi saya mungkin boleh ditambahin ayam. Dan kita naikkan kan, kita siapkan tempat ya, tempatnya terserah mau yang mana. Nah, boleh nanti untuk gepreknya tetap harus dicoba ya, supaya nanti waktu kita geprek di dalam ini hasilnya nih sambalnya, udah masih berasap, mantap kali nih baunya. Nah kita geprek seperti ini. Kita udah siapkan nasi ya, sama selada atau apapun lah, atau timun yang ada yang sifatnya sayuran mentah yang bisa dimakan-makan. Adakah mau dikasih apa namanya seledri, ataukah dikasih apa namanya timun, itu boleh, atau daun kemangi boleh. Nah seperti ini ya. Jadi kurang lebih ya terserah selera. Wah, pokoknya ambil aja ya. Yang penting kita ambil, nggak spesifik sendok ya, pakai ini apa, sotilnya pun nggak apa-apa. Apapun yang bisa kita masak kita pakai bisa jadi tuh, apalagi kita udah biasa masak di hutan di pantai kan, jadi apapun bisa yang terjadi yang bisa dipakai-pakai ya. Terus kita sudah lanjut. Nah kurang lebih sebenarnya ini ya jadinya ya. Ladanya banyak, mantap nih pokoknya. Aduh,
ya, daripada kalau kita mungkin malas beli bikin cabai mungkin bisa beli, tapi pada dasarnya sebenarnya kalau kita bikin sendiri lebih simpel aja, nggak nyampe itu bikin itu nggak nyampe kalau dihitung 1 jam itu nggak ada. Paling cepat itu 20 menit atau 15 menit barang udah disiapin itu udah masak. Bikin sambal itu udah jadi. Dan hasilnya banyak lagi tergantung selera kita. Pokoknya rasa mantap seperti ini, kita siapin ayamnya, siapin selaganya, siapin sambelnya, ada nasinya, kurang lebih nasinya agak pulen sedikit ya biar lebih mantap. Nih ayamnya boleh ayam yang crispy atau ayam yang biasa pun boleh, silakan, yang penting kasih bebek pun boleh, kasih kambing pun juga boleh, kasih daging sapi pun juga boleh. Selamat menikmatin, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Salam masak-masak, terima kasih.